aku Una dan aku lagi ada di SD Jakarta Islamic School. Kira-kira siswa-siswi di sini pada tahu nggak ya tentang kelapa sawit? Yuk, kita kepoin aja yuk. Namanya siapa? Kinzi. Karisa Gun Akilasanda. Tahu nggak sih apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit bahan buat minyak, dan lain-lain. Adik-adik tahu nggak di sini makanan apa aja yang diolah dari kelapa sawit? Namanya siapa? Ben. Alfian Ramadhan Farisi. Ben, apa jawaban dari pertanyaan yang kakak sebutkan tadi? Coklat, margarin, ciki. Coklat. Apalagi ya? Bisa dijadikan margarin, coklat, sampo, dan lain-lain. Wih, bener banget, kasih tepuk tangan. Kesannya ya, kesannya seru sih, seru dan aku bener-bener kayak ngerasa kayak balik lagi di zaman-zamannya SD aku. Jujur sebenarnya SD aku juga sebenarnya agak-agak mirip nih susunannya gitu kan. Terus juga di sini yang aku benar-benar suka tempatnya nyaman untuk belajar. Terus juga anak-anaknya juga pada semangat, seru banget. Kayak aku enjoy sih di sini. Hari ini seru banget. Itu sih kesannya. Kenapa sih Kak Una memilih Jakarta Islamic School untuk mendukung industri kelapa sawit Indonesia? Itu kayaknya bagi aku ya, menurut aku kayaknya nggak hanya sekolah Jakarta Islamic School, kayaknya bukan ini aja deh. Untuk semua sekolah aku pingin juga gitu harusnya. Tapi kenapa pilihannya harus SD ini? Karena menurut aku itu adalah bentuk apa ya? Bentuk cara aku untuk pengen lebih tahu lagi sebenarnya di SDS Jakarta Islamic School ini gimana sih gitu murid-muridnya, mereka di sana tuh benar-benar diayomi gimana sih selama dipelajari, dan ternyata tuh cepet nangkep. Jujur ya, dari tadi itu kayak kita sempat briefing dulu dan murid-murid di sini, siswa-siswi di sini tuh cepat nangkepnya gitu, dan aku respect dengan hal itu dan aku salut gitu kan. Berarti benar-benar mencerminkan gimana mereka di kelas, ya kan? Betul kan? Ya gitulah yang aku rasain tadi. Selain jadi content creator, Kak Una juga kuliah semester 3 kan? Gimana sih cara Kak Una mengatur waktu antara belajar dan juga menjadi content creator? Oke. Sebenarnya itu hal yang mudah, karena setelah aku cari tahu dari kedua orang tua aku yang selalu ngasih aku masukan, karena aku kan selalu berkeluh kesah ya sama kedua orang tua, karena itu tempatnya, karena mereka yang hidupnya lebih lama daripada kita. Ternyata cara itu gampang. Prioritaskan sesuatu hal yang menurut kamu itu yang penting. Contoh, apa sih prioritas kamu sekarang? Kuliah. Oke, kuliah dulu. Kalau misalnya tugas kuliah belum selesai, kerjain kuliah dulu. Kalau misalnya memang lagi bentrok, kerjain tugas kuliah dulu. Mau ada presentasi, bikin presentasi, persiapan presentasi dulu. Karena apapun itu yang namanya prioritas, kalau misalkan sempat dilalaikan, itu bakalan jadi bentuk bentuk penyesalan bagi aku sendiri. Jadi aku nggak mau dong. Ya udah, prioritas aku yang pertama apa? Kuliah. Setelah kuliah aku ngapain? Kuliah, aku kerja. Aku pekerjaan. Aku sekarang udah ada jadwalnya, udah terjadwal, jadi emang nggak bisa diganggu gugat lagi nih gitu kan. Jadi ketika dua hal itu bentrokan antara kuliah dan pekerjaan, aku harus mungkin bisa memanage itu. Misalnya besok aku bakalan di syuting dari pagi sampai malam, tapi dengan hari yang bersamaan aku besok ada deadline tugas kuliah, malamnya aku kerja. Bahkan aku kayak ini maaf gitu, cuman
aku juga di sela-sela aku lagi syuting, aku sempetin untuk bisa bikin apa sih bahan presentasi, ngetik dulu, mikir apa dulu. Karena itu tadi, kita nggak ada yang tahu gitu kan, kita nggak ada yang tahu kemungkinan apa aja kalau kita nggak ngelakuin hal itu. Terus apalagi organisasi, aku masuk BEM. Masuk BEM kan sibuk ya, sibuk BEM gitu kan. Cuman nggak apa-apa, menurut aku itu penting bagi aku untuk menaikkan value dan untuk kebutuhan aku di masa depan itu penting banget buat aku. Ya udah, berorganisasi lah aku gitu kan. Jadi intinya gampang aja sih sebenarnya. Pilih prioritas kita yang mana. Apa prioritasnya sih gitu. Aku kuliah yang paling utama gitu. Jangan digabungin semuanya dalam satu waktu sih kalau kata aku. Itu bakal bikin kita blunder dan nggak bisa fokus dalam satu hal gitu. Ya, prioritaskan sih sesuatu hal yang menurut kita penting, tahu prioritas dari skala prioritasnya yang mana dulu gitu. Itu jangan sampai ke distract sama hal-hal lain karena itu bisa ngerusak hal yang udah kita susun dari awal. Jujur itu sesuatu hal yang berat sih bagi aku di awal. Aku suka keteteran jujur. Aku santai, aku suka keteteran karena ya gitu, sibuk banget. Keteteran, tapi nggak apa-apa. Makin kesini aku mulai enjoy, aku mulai menyadari, oh ini adalah tanggung jawab aku, ini adalah sesuatu hal yang udah aku pahami dan aku berusaha untuk jalani. Ya sudah, kita bersyukur aja gitu kan. Ya intinya harus tahu prioritas kita apa. Itu sih. Dari semua pelajaran yang pernah Kak Una pelajarin, ada nggak sih pelajaran yang jadi favorit Kak Una? Pelajaran Favorit Kak Una? Pelajaran maksudnya? Dari semua pelajaran di sekolah yang mata pelajaran. Apa yang paling Kak Una favorit? Aku sebenarnya ya, ini fun fact-nya sih. Aku kan dulu SMP tuh aku pernah masuk pesantren. Dan di saat itu kalau bahasa Arab itu kan cuma ada di pesantren ya terkadang. Kadang atau nggak di sekolah Islamik kayak gini gitu kan. Dulu bahasa Arab adalah mata pelajaran yang benar-benar aku suka banget. Bahasa Arab. Cuma setelah SMA itu kan udah negeri ya, aku lebih suka sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, terus juga PPKN gitu. PPKN aku juga suka sih. Aku suka hal-hal yang berbau dengan materi. Nah, aku suka baca buku, karena menurut aku dengan baca buku tuh aku bisa lebih tahu gitu kan, banyak hal. Karena terkadang apa yang tertulis di buku itu nggak bisa kita tahu juga di luar sana gitu. Aku suka baca buku. Baca buku adalah salah satu hobi aku sih. Iya, apapun bukunya. Yang penting ada ada sejarahnya, ada ilmu baru yang bisa aku ambil dari sana, itu adalah hal yang penting sih. Aku suka baca buku. Rajin-rajin ya baca buku. Penting. Kalau lagi belajar atau sambil baca buku, pernah nggak sih sambil ngemil atau gimana gitu? Sambil menyambi kegiatan apa? Agar baca buku. Kalau aku sendiri sih kayaknya enggak deh. Iya, enggak. Soalnya kalau baca buku tuh emang harus benar-benar fokus. Jadi benar-benar harus ya udah nggak boleh ngapa-ngapain dulu, nggak boleh makan, nggak. Kalau makan iya makan dulu gitu kan. Tapi aku satu sih, biar aku benar-benar ngerasa fokus, aku harus di tempat yang sunyi. Aku gampang ke distract atas sesuatu hal. Jadi aku harus cari tempat yang sunyi. Aku hidupin lagu klasik yang aku suka memang. Tapi yang cuma instrumennya itu loh, yang piano gitu segala macam. Aku suka dengerin itu. Itu makin nambah konsentrasi sih. Gitu sih aku paling. Tapi cara orang beda-beda ya. Pertanyaan terakhir mungkin Kak Una, pesan buat untuk anak Jakarta Islamic School agar makin rajin belajar. Oke. Pesannya dari aku untuk siswa-siswi Jakarta Islamic School adalah adik-adik jangan pernah menyerah atau patah semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu apapun itu, asalkan ilmu hal yang baik ya. Karena apa? Karena kita pun juga selalu dituntut dari dulu. Bukan dari dulu, orang tua kita juga selalu bilang hal-hal yang baik itu harus tetap terus kita tekuni, jangan pernah kita lupain, harus tetap kita terapi, agar apa? Agar kita punya kehidupan dan masa depan yang baik, gitu loh. Jadi ya aku sendiri dari keluarga yang benar-benar mengutamakan pendidikan, aku tentu tahu pasti seberapa pentingnya pendidikan bagi aku. Even di saat aku lagi kerja, aku masih menyempatkan waktu untuk belajar. Pokoknya belajar itu nggak dibatasi apa-apa kok, mau dimanapun belajar, mau ngapain pun belajar, asal kita bisa manage-nya. Jangan nyerah, tetap kasih yang terbaik. Kalau kamu memang di saat
lagi rendah, oh lagi males, lagi capek, tapi jangan nyerah. Nggak apa-apa kok, kita capek itu manusiawi. Tapi buat adik-adik jangan ya, jangan down terus males, terus uring-uringan nggak mau lagi, jangan gitu. Harus tetap semangat, kayak aku. Oh iya, satu lagi. Aku waktu SD itu aku sering ngerasa kayak gini. Kalau aku lagi ngerasa, waktu SD, aku selalu ngerasa di saat aku salah, aku itu gagal. Ini serius. Jadi waktu SD aku tergolong dari anak yang introvert, aku tertutup. Ya, jadi aku salah. Aku waktu itu kurang tertarik dengan matematika. Jadi aku yang paling dipojokin. Aku salah. Aku gagal. Oh enggak. Ternyata enggak. Kita salah itu bukan berarti gagal. Pokoknya terus mencoba, belajar terus, karena ya orang yang belajar bakalan tahu. Siapa ya? Joko Widodo, Bapak Presiden kita nggak bakalan jadi presiden sebelum belajar. Nah, berarti adik-adik juga harus rajin belajar ya, biar bisa kayak presiden kita sekarang. Oke?